Waalaikumsalam. Selamat duduk teh. Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Terima kasih sebelumnya teh. Terima kasih ya sudah datang kembali ke sesi ini dan percaya bahwa kita akan melanjutkan sesi ini. Gimana perjalanannya menuju ke sini? Alhamdulillah. Di jalan tidak ada kendala? Tidak. Teteh, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik. Kurang baik. Kalau dari skala 0 sampai 10, kira-kira mungkin hari ini ada di angka berapa? 5. Baik deh, aku catat ya. Mungkin hari ini ada di angka 5 ya? Iya. Teteh minggu lalu kan teteh dikasih jadwal ya teh untuk kegiatan harian teteh. Apakah teteh sudah mencatatnya? Sudah. Sudah. Kalau boleh tahu tuh dibawa nggak? Kebetulan nggak dibawa, ketinggalan. Teteh jadwal itu kan lengkapi atau masih ada yang belum dilengkapi? Masih ada yang belum dilengkapi. Gak apa-apa teh, gak tuntut juga. Yang penting teteh ada usaha untuk membuat teteh menjadi lebih baik dengan mencatat apa yang kita rasakan. Untuk pertemuan kali ini ya teh, kita akan fokus kepada aktivitas yang berubah sejak kejadian teror itu. Nah, lalu kita akan membuat schedule yang mana untuk membuat mood teteh lebih baik lagi. Apakah ada setuju? Semenjak kejadian teror itu ya teh, apakah ada aktivitas yang mungkin berhenti setelah kejadian teror itu? Ada. Itu saya sering berhenti sama buka video saya dengan sakit. Jadi setelah kejadian teror itu teteh jadi suka mengurung diri di kolong gitu teh, ya. Karena teteh merasa cemas dan takut. Apakah itu benar? Lalu teh setelah kejadian teror itu ya teh, apakah ada aktivitas yang teteh hindari gitu? Kalau diri buka HP juga sudah memang. Jadi setelah kejadian teror itu teteh jadi enggan untuk buka HP ya teh, karena mungkin berdampak juga ke tetehnya. Lalu teteh di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis aktivitas yang akan kita bahas. Kalau teteh mengizinkan, apakah boleh saya menjelaskan terlebih dahulu? Boleh. BTT, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menjelaskan berbagai aktivitas yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada aktivitas menyenangkan ya teh, yang kedua ada aktivitas pencapaian, yang ketiga juga ada aktivitas goals based. Aktivitas menyenangkan ini yaitu aktivitas yang sederhana mungkin, namun dengan melakukan aktivitas ini moodnya akan lebih baik, jadi moodnya akan sedikit nambah gitu ya teh. Itu aktivitas menyenangkan. Kalau semisal aktivitas pencapaian, semisalnya itu hal sederhana tapi teteh itu merasa aku bisa nih melakukan hal ini gitu. Kalau semisal goals based ini jadi aktivitas yang mendukung nilai dan tujuan teteh. Jadi teteh tuh aku harus bisa supaya tidak cemas nih dengan melakukan misal journaling supaya aku tidak cemas gitu ya. Apakah teteh sudah mengerti atau saya ulang lagi? Sudah mengerti. Nah teteh di dalam aktivitas yang pertama aktivitas menyenangkan ya teh, kalau boleh tahu aktivitas menyenangkan teteh itu seperti apa? Seperti baca buku, mendengarkan lagu. Jadi aktivitas yang mungkin sederhana tapi membuat mood teteh meningkat itu seperti mendengarkan musik ya teh dan baca buku. Kalau semisal aktivitas pencapaian yang menurut teteh itu menjadikan motivasi teteh supaya aku bisa nih melakukan ini, seperti saya belajar kitab. Kira-kira kalau semisal teteh melakukan aktivitas tersebut berapa menit? 10 atau 5 menit.
melakukan aktivitas ini teteh sedikit lebih tenang gitu? Seperti olahraga. Kalau ada apa itu saya selalu melampiaskan dengan badminton. Oh, jadi ketika ada rasa takut menghampiri teteh itu selalu melampiaskannya ke olahraga seperti halnya badminton. Ya bagus ya teh, itu hal-hal yang memang bisa membuat kecemasan itu sedikit hilang ya teh, apalagi dengan olahraga. Itu sangat cocok sekali. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa aktivitas ya teh, jenis aktivitas. Lalu juga di sini ada beberapa kriteria dalam aktivitas ini. Yang pertama kriterianya itu sederhana, lalu yang kedua ada spesifik, yang ketiga ada realistis. Nah, dari ketiga kriteria ini kita mengambil terlebih dahulu yang sederhana. Kalau boleh tahu ya teh, untuk aktivitas yang menyenangkan, tapi mau pilih yang mana? Jadi untuk aktivitas yang sederhana ini teteh ingin mendengarkan musik. Kalau boleh tahu teh, untuk aktivitas pencapaiannya teteh ingin memilih apa? Kalau untuk aktivitas BWS ini teteh ingin memilih aktivitas yang bagaimana? Jadi dengan berolahraga bagi ini memungkinkan teteh untuk menjadi lebih baik ya. Teteh untuk aktivitas sederhananya teteh memilih mendengarkan musik, dan untuk aktivitas pencapaiannya teteh memilih untuk mengerjakan tugas selama 10 menit, dan untuk rules basicnya teteh memilih aktivitas yaitu olahraga dengan badminton. Apakah itu benar teh? Baik teh, ketiga aktivitas yang telah kita sebutkan tadi kita akan masukkan ke jadwal di mingguan kali ini ya. Aktivitas yang telah kita bahas ini walaupun kelihatannya sederhana ya teh dan sangat kecil, namun ini tuh bisa membuat teteh lebih rileks lagi, dan teteh tidak takut lagi dengan teror-teror yang sebelumnya terjadi kepada teteh. Baik teh, sekarang kita akan jadwalkan tadi yang telah teteh sebutkan, kita akan jadwalkan ke hari dan jam yang telah ditentukan ya teh. Kalau boleh tahu, kapan teteh merasa nyaman untuk mendengarkan musik itu? Saya mendengarkan musik ketika pagi hari sebelum beraktivitas. Jadi teteh mendengarkan musik menurut teteh paling nyaman dan supaya teteh lebih rileks itu ketika pagi-pagi ya teh. Baik. Kalau untuk mengerjakan tugas teteh lebih nyaman di waktu dan pada jam berapa gitu? Jam 8 malam biasanya. Jadi teteh suka mengerjakan tugas itu pada jam 8 malam ya teh. Itu bagus teh. Kalau kegiatan yang olahraga itu teteh nyaman dan teteh rileks itu, teteh suka melakukan kegiatan itu di jam berapa ya? Biasanya saya suka melakukannya pada pukul 5 sore. Jadi teteh suka olahraga itu pada jam 5 sore ya teh? Ya. Ya bagus ya teh. Aktivitas yang telah kita sebutkan kita akan pindahkan kepada schedule activity yang kita akan bahas ya teh. Baik teh, setelah kita membahas mengenai aktivitas tadi, apakah ada hambatan teh untuk aktivitas schedule yang tadi? Aku takut kalau ada notifikasi ini. Jadi kadang teteh merasa takut teteh kalau misal ada notifikasi dari HP teteh. Ya, betul. Baik teh, kalau seperti itu kita buat event ya teh, yang mana itu teteh tuh harus kalau semisal ada notif itu datang ke HP teteh itu harus dalam hari teteh harus, aku bisa nih membuka HP ini. Kalau semisal HP ini ada notifikasi dari orang yang tidak kenal, maka aku harus menutup kembali HP itu, jadi jangan dibuka. Paham tidak? Jadi kalau semisal ada notifikasi, kita
tidak apa-apa, buka saja gitu. Tapi teteh bertekad kalau semisal aku bisa membuka HP ini, kalau semisal ini bukan dari orang yang tidak kenal, saya tutup lagi gitu ya teh. Apakah ada lagi teh hambatan yang lainnya? Ada teh seperti malas. Jadi hambatan yang akan menghambat aktivitas seperti itu malas ya teh. Untuk ini kita akan buat event lagi ya teh. Jadi kalau misal teteh malas untuk membaca buku di waktu jam 8 ya teh, tadi teteh udah berbincang terlebih dahulu. Jadi teteh tuh harus seperti ini. Aku malas, tapi aku tetap harus buka buku 3 menit saja, tidak apa-apa. Apakah bisa teh? Bisa. Jadi dengan itu ya teh, dengan bertekad seperti itu, walaupun pergerakannya kan tadi biasanya mau rencana aktivitas seperti itu 10 menit, membaca buku, membuka buku, tapi ketika malas karena tidak apa-apa untuk 3 menit terlebih dahulu. Yang penting tetap ada pergerakan ya teh. Baik teh, saya simpulkan terlebih dahulu ya teh. Dari awal sampai tadi bahwasanya teteh itu mood teteh sebelum kesini itu ada di angka 4 ya teh. Juga kita sudah berbincang mengenai aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa membuat mood teteh itu lebih rileks ya teh dan nyaman. Nah, dan aktivitas yang teteh pilih itu, kalau aktivitas menyenangkan itu teteh memilih untuk mendengarkan musik ya teh. Kalau untuk aktivitas pencapaiannya teteh memilih untuk membaca buku ya teh. Lalu juga untuk aktivitas real basicnya teteh memilih olahraga karena itu bisa membuat teteh itu merasa lebih rileks dan lebih nyaman. Apakah benar teh? Benar. Oke. Sebelum kita tutup ya teh, di sini saya punya 1 lembar activity schedule ya teh. Itu untuk apa kak? Nah teteh, lembar ini untuk membantu teteh melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah teteh tadi sebutkan ya teh. Nah, izinkan saya menjelaskan pelan-pelan ya teh. Sebelumnya lembar kertas ini boleh semisal teteh disimpan supaya teteh ingat untuk melakukan aktivitas schedule ini. Teteh menyimpannya di dinding, boleh di apa-apa, atau boleh semisal teteh disimpannya di kitab, di buku supaya lebih ingat lagi, tidak lupa untuk mengerjakan ini, boleh gitu ya. Kalau selesai di lemari gimana kak? Kalau di lemari ya bagus, tidak apa-apa, semisal ditempel aja di lemari tidak apa-apa. Nah, untuk cara pengerjaannya ya teh, di sini ada hari atau tanggal, aktivitas, waktu, mood sebelum, mood sesudah. Nah, semisal teteh di hari teteh bisa mengisi semisal hari Senin tanggal 20 September 2025 semisal ya teh. Terus aktivitasnya tapi mau menuliskan mendengarkan musik, teteh tulis di sini mendengarkan musik. Lalu waktunya teteh kan tadi merasa nyaman kalau mendengarkan musiknya pagi-pagi ya teh. Nah, teteh bisa nih tulis di sini pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas. Nah, di sini ada mood sebelumnya teh. Nah, mood sebelum ini jadi sebelum teteh mendengarkan musik, mood teteh itu ada di aktivitas berapa? Teteh tulis misal moodnya itu ada di angka 4, ya udah tulis di sini ya teh. Lalu nanti setelah terlaksananya aktivitas mendengarkan musik ini, teteh bisa menyimpannya di sini. Semisal moodnya naik jadi angka 7, tulis di sini. Lalu juga tadi membaca buku. Nah, teteh tulis di sini aktivitasnya membaca buku. Lalu waktunya tadi teteh bahwasanya enak baca buku itu ketika waktu jam 8 malam ya teh. Teteh bisa ditulis di sini. Lalu di sana ada mood sebelum, jadi sebelum teteh melakukan aktivitas itu mood teteh ada di angka berapa. Lalu setelah membaca buku, teteh moodnya ada di angka berapa. Lalu juga tadi ada aktivitas olahraga ya teh, olahraga badminton. Teteh tulis di sini olahraga badminton.
Nah, waktunya itu semisal tadi teteh berbicara jam 5 ya teh, teteh tulis ini jam 5 sore. Nah, mood ini teteh tulis angkanya, mood teteh ada di angka berapa sebelum teteh melakukan aktivitas ini. Lalu setelah teteh melakukan aktivitas ini, teteh tulis di sini. Apakah sudah paham teh? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Teh kalau sudah mengerti ini untuk aktivitas schedule-nya ya teh. Dan aktivitas lembar aktivitas itu tugas teteh yang harus teteh kerjakan di minggu ini ya teh. Baik teh, di schedule itu yang tujuannya ada schedule aktivitas itu supaya teteh bisa nih melihat pelan-pelan jadi perkembangan aktivitas yang membuat hidup jadi lebih nyaman, lebih relax dan dunia itu lebih tinggi itu ada di mana. Kita mencoba untuk pelan-pelan teteh sembuh dari trauma apasteol itu ya, jadi teteh bisa melihat kira-kira mood bagus teteh itu ada di setelah apakah membaca buku, apakah ada di setelah olahraga gitu ya teh. Jadi tujuan ini itu saya bisa melihat perubahan tersebut. Ya betul sekali teh. Jadi dengan schedule aktivitas itu, teteh bisa melihat mood teteh, perkembangan mood teteh di setiap harinya. Jadi teh tugas teteh minggu ini yaitu mengisi schedule ya teh, mengisi schedule activity itu, lalu juga teteh harus mencatat perasaan dan mood teteh sebelum dan sesudah, lalu teteh harus mencatat perasaan takut itu muncul ketika apa. Ya, teh. Apakah paham teh? Teteh ada lagi dari perbincangan awal sampai akhir, ada tidak yang ingin teteh sampaikan atau tanyakan? Teteh terima kasih karena hari ini teteh sangat puas sekali ya teh, dan pelan-pelan teteh ingin teteh ada perubahan dari mood teteh gitu ya. Terima kasih sudah kuat teteh. Terima kasih teh karena teteh sudah bersedia mendengarkan podcast saya dari sisi awal sampai sisi kedua ini. Sama-sama teteh, jangan sungkan ya teh kalau semisal teteh ada kata tidak apa-apa bercerita. Terima kasih juga teteh sudah kuat selama ini ya menahan teror-teror itu.